Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review dan masih berbincang mengenai dari startup menuju ekosistem pangan berdaya. Masih berbincang bersama Mbak Asri Purnamasari, VP or Corporate Services Tanihub Group. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Di antaranya adalah mengenai pertumbuhan dan kontraksi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Seperti Anda saksikan, dapat Anda saksikan di layar televisi, di antaranya adalah untuk kuartal 4 tahun 2019. Pertumbuhan ketiga sektor ini ada di 4,25%. Lalu di kuartal 1 tahun 2020 turun sangat signifikan, hanya menjadi 0,01%. Angkanya kemudian meningkat di kuartal 2 tahun 2020 menjadi 2,2%, menurun kembali di kuartal 3 di 2,16% dan meningkat kembali di tahun 2020 di kuartal 4 di 2,59%. Sementara itu jika kemudian kita bandingkan ketiga sektor ini, pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, dengan sektor-sektor perekonomian lainnya di kuartal 4 tahun 2020. Nampaknya sektor transportasi dan pergudangan ini mengalami kontraksi yang paling dalam sebanyak 13,42%. Kemudian pertambangan dan penggalian minus 1,2%, konstruksi minus 5,67%, perdagangan minus 3,64%, dan industri pengolahan minus 3,14%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan nampaknya menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif di kuartal 4 tahun 2020, yaitu sebesar 2,59%. Dan berikutnya adalah ini mengenai 5 kelompok terbesar dalam data kesejahteraan sosial atau DTKS. DTKS ini adalah menjadi dasar pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Petani, peternak, dan juga pekebun ini menjadi profesi yang jumlahnya masuk ke dalam DTKS paling besar, 18,4 juta orang. Setelahnya ada pedagang dan pekerja swasta 4,2 juta orang, kemudian ada pekerja bangunan 3,4 juta orang, pekerja pabrik 3,3 juta orang, dan supir, kemudian pekerja komunikasi 1,3 juta orang. Oke. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mbak Asri. Mbak Asri, sebelum saya membahas data-data yang tadi kita saksikan sama-sama, saya ingin membahas mengenai mekanisme screening dari profil debitur ataupun mungkin teman-teman petani yang nantinya akan mendapatkan saluran pendanaan dari Tanifan tadi. Di satu sisi, ini ingin menciptakan sebuah mekanisme pendanaan yang sangat-sangat friendly, tapi di satu sisi juga compliance-nya sangat penting gitu ya. Nah, gimana Anda bersama tentu saja Tanifan dan juga Tanihub ini menghadirkan mekanisme pembiayaan yang bisa balance keduanya? Oke, screening ya tadi pertanyaannya. Yang paling pertama mungkin saya boleh bilang adalah kita mengutamakan mitra petani yang memang sudah pernah bertransaksi dengan Tanihub. Gitu. Jadi tidak semua mitra petaninya kami yang ada di dalam platformnya kami itu semua sudah mendapatkan akses permodalan, gitu. Jadi yang trading itu banyak. Yang kalau misalnya kita punya lahan, terus kita mau jual aja ke Tanihub itu juga banyak, gitu. Jadi yang paling pertama yang bisa saya bilang adalah kita akan minta mitra petani yang akan mengakses permodalan dari kami itu trading dulu. Kenapa? Dengan trading dulu, dengan mereka mencoba untuk supply dulu ke Tanihub gitu ya, tanpa mendapatkan akses permodalan, kita bisa tahu kualitasnya seperti apa sih gitu ya. Terus stabil nggak sih quantity dan quality-nya, terus bisa mengikuti proses kerjanya kita atau nggak sih gitu ya, dan lain sebagainya. Kira-kira itu step pertama. Yang berikutnya kita lakukan feasibility study. Jadi ada agronomis yang memang mereka setiap hari ada di lapangan, tim field kita sebutnya, untuk juga approach petani-petani yang memang champion gitu ya. Jadi selain mereka mendaftar, kita juga bisa approach langsung. Jadi kita lakukan 2 cara tersebut. Tapi tetap kalau bisa trading, kita akan trading dulu. Kelihatannya agak sulit kalau misalnya mitra petani yang belum pernah bertransaksi dengan Tanihub terus akan mendapatkan akses permodalan, kecuali petani tersebut sudah punya pasar sendiri. Jadi ada 2 macam permodalan. Yang pertama adalah mitra petani kami yang memang mereka memerlukan akses permodalan sejak awal, tapi ada juga yang memang sudah punya pasar tapi butuh modalnya aja gitu. Jadi ada beberapa format yang bisa kita lakukan sama-sama. Ketika kita lakukan feasibility study, itu betul-betul kita coba assess
resikonya gitu ya. Jadi akan ada resiko-resiko yang memang harus di-cover kan tentunya. Nah, disitulah kita lakukan assessment. Di situ kita bekerja sama-sama dengan mitra petani kita untuk bikin RAB gitu. Jadi kalau saya boleh sampaikan, yang kami lakukan itu lebih dari sekedar memberikan permodalan, menyerap hasilnya gitu ya, memindahkan produk dari farm to table gitu ya, tapi juga memang kita membangun capacity mitra-mitra petaninya kami. Paling enggak, kalau misalnya memang beliau-beliau ini nantinya sudah lebih mandiri dan mau mengakses formal kredit dari bank dan lain sebagainya, teman-teman di lapangan nih, mitra-mitra petani kami ini udah tahu cara bikin RAB itu kayak gimana gitu kan, cara bikin visibility tadi itu seperti apa, cara melakukan kultivasi yang baik itu sampai hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi itu seperti apa gitu. Jadi yang dilakukan oleh Tanifan ini adalah memberikan permodalan, memberikan pendampingan selama proyek itu berlangsung sampai dengan hasilnya nanti diserap oleh Tani Hub melalui Tani Supply. Baik, menarik mengenai capacity building. Sebetulnya bagaimana dari capacity building ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi lah. Karena ada knowledge di situ dan lain sebagainya seperti yang Anda tadi sampaikan. Nah, apa yang dilakukan Mbak Astri untuk bisa memboost produktivitas di sisi produksinya? Oke, kalau bahasa kita tuh pendampingan ya gitu kan. Jadi teman-teman mitra petaninya kami, di mana itu adalah kelompok tani. Jadi kita bekerja sama bukan dengan individual farmers, tapi dengan grup petani gitu ya biasanya. Nah, satu grup itu dari awal tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita kasih tahu bagaimana cara buat RAB yang baik gitu ya, bagaimana cara mereka melakukan reporting melalui aplikasi kita selama proyek itu berlangsung, sehingga kita bisa tahu progresnya real time. Terus juga kita berikan pendampingan mengenai implementasi GAP, Good Agriculture Practices gitu ya. Karena saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa pertanian itu identik dengan tradisional gitu kan. Padahal banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Caranya gimana? Biasanya kan nggak gampang nih gitu ya kalau dengan mitra petani, karena biasanya mitra-mitra yang bermitra dengan kami itu adalah petani-petani yang memang mereka sudah melakukan hal ini puluhan tahun gitu kan. Minimal belasan tahun lah mereka udah bertani gitu. Bagaimana kita bisa datang terus bawa GAP, bawa standar-standar tertentu untuk meningkatkan produktivitasnya mereka gitu kan. Sudah pasti yang pertama kita bikin contoh, jadi ada namanya demplot gitu kan, yang biasanya yuk Pak kita lakukan proyek bersama, yang ini pakai cara kita, yang itu nggak apa-apa pakai cara Bapak gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana perbedaan hasil dari mulai quality, quantity gitu ya, dan productivity secara umumnya gitu. Nah biasanya petani-petani itu kalau mereka sudah melihat hasilnya, mereka baru akan mau percaya bahwa memang cara-cara yang kita sampaikan itu memang yang paling efektif gitu loh. Kira-kira seperti itu. Dari proyek percontohan ini kemudian teman-teman petani menyadari value dari apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Tani Hub sendiri begitu ya, terhadap strategi untuk kemudian kultivasi dan beberapa hal yang memang bisa membantu dari sisi produktivitas dan juga kualitas. Oke, Mbak Astri, harga jual komoditas tani ini sering dihargai rendah, terlebih jika petani menjual hasil panennya kepada tengkulak. Sejauh mana ini kemudian menjadi concern dari Tani Hub Group sendiri, dan sejauh mana ini juga dicarikanlah solusinya supaya memang dari harga ini juga dapat diaturlah formulasinya. Oke. Jadi sebetulnya kalau bicara mengenai formulasi supaya harga itu bisa stabil gitu ya, itu yang saat ini kami sedang lakukan. Tapi memang ini PR-nya gede banget ya. Kita sebetulnya bisa bikin harga itu stabil gitu kan, dengan supply-nya itu ada terus. Harga itu biasanya jadi nggak stabil karena supply sama demand nggak matching tadi itu. Ketika demand-nya butuh banget, supply-nya nggak ada. Ketika demand nggak lagi biasa-biasa aja, tapi oversupply di lapangan gitu ya, kayak gitu, itu biasanya bikin harga akhirnya fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Nah, yang kami lakukan sebetulnya
awal mula perusahaan ini berdiri juga sama gitu ya. Jadi kita memberikan akses terhadap pasar dan memberikan fair price gitu loh kira-kira. Nah, sebetulnya kenapa harga itu bisa cenderung rendah, tapi nggak melulu rendah ya Mas ya gitu ya, karena kita boleh bilang harga itu fluktuatif lah. Kadang-kadang tinggi banget, kadang-kadang rendah banget gitu ya. Itu sebetulnya gini, diawali dari mulai permodalan gitu kan, yang tadi kita sudah bahas di awal bahwa banyak petani yang memang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap permodalan yang cepat gitu loh. Akhirnya mereka keterikatan dengan pihak-pihak yang mampu memberikan fast cash gitu di awal. Gitu kira-kira. Itu yang bikin akhirnya harga juga terikat. Gitu. Nah, akhirnya makanya kenapa TaniHub ini mencoba untuk bertransaksi sefair mungkin. Kita juga memberikan pembayaran yang super cepat untuk mitra-mitra petani kita yang memang trading. Gitu. Jadi maksimal 7 hari kerja itu yang paling lambat udah kita bayar gitu ya. Betul. Beda cerita dengan kalau misalnya petani direct supply ke pihak lain, ada yang 1 bulan, ada yang bahkan 3 bulan gitu kan term of payment-nya gitu. Dengan kami itu maksimal 5 hari kerja, maksimal 7 hari kerja. Terus kadang-kadang petani-petani kita di lapangan itu dari hasil kita survei ke lapangan ya, itu mereka karena mereka tidak punya view apa yang terjadi di pasar gitu kan kira-kira. Jadi akhirnya kadang-kadang mereka itu baru tahu harga produknya mereka itu setelah udah dibawa, udah dijual. Dan ternyata gitu kan? Tinggi, perbedaannya cukup ekstrim gitu ya dari harga jual. Dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang-kadang dibilang yang laku hanya 50%, yang 50%-nya pun juga nggak balik gitu loh, maksudnya nggak kembali juga kayak gitu. Jadi kita coba memberikan transparan flow lah gitu kira-kira from farm sampai dengan ke table gitu. Oke, masih ada satu segmen Basri. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.